Selamat pagi dan selamat datang kembali dalam video pembelajaran Mr. Fendi. Hari ini saya sangat senang sekali bisa melihat hasil karya brand maupun juga logo yang sudah dibuat oleh kelas 10 IPA maupun juga 10 IPS. Sebentar lagi kita akan saksikan hasil karya kalian semuanya, dan setelah itu kita akan melanjutkan materi selanjutnya, bagaimana cara kita membangun sebuah brand yang baik. Kita saksikan. Baik, kita akan melanjutkan kembali materi kita hari ini, bagaimana caranya kita membangun sebuah merek, ya, building a brand. Tadi kita sudah saksikan beberapa hasil karya yang sangat-sangat luar biasa, baik brand maupun juga logo yang sudah kita ciptakan. Kita akan sama-sama belajar kembali. Ingat, Sun Tzu mengatakan bahwa the art of war, orang bodoh tidak pernah belajar dari kesalahannya sendiri. Ya, orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri. Orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Oleh karena itu kita akan sama-sama belajar bagaimana cara kita membangun dari dasar fondasi, membangun sebuah merek yang baik. Ya, apa itu merek? Saya akan ulangi, adalah nama, istilah, tanda, simbol ataupun desain kombinasi dari apapun gitu yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk dan juga bagaimana cara membedakan dari produk-produk yang lain. Nah, sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan pada pelanggan bahwa suatu produk itu berbeda dengan produk-produk yang lain yang dihasilkan produsen lainnya. Itulah sebuah merek, ya. Nah, bagaimana tahapan sebuah merek itu menjadi merek, kesetiaan merek gitu ya. Katakan the brand existence, ya. Nah, pertama-tama dibangun dari pengakuan sebuah merek. Ya, kita harus mengakui dulu akan sebuah merek. Jadi dengan brand recognition, ya.
Jadi pelanggan tuh harus ingat nama merek tersebut. Jadi kita harus membangun bagaimana caranya pelanggan itu, customer kita mengingat brand yang kita punya. Yang pertama harus pengakuan dulu. Kita harus pelanggan tuh harus ingat dulu merek yang kita buat. Kemudian kalau pelanggan sudah ingat, maka akan menjadi merek pilihan ya, atau brand preference ya. Pelanggan tuh akan pilih merek-merek tertentu dan meninggalkan yang lain. Ya, ketika sudah tahu merek itu, gitu ya, maka akan meningkat, yaitu menjadi merek pilihan ya. Akan pilih merek tertentu. Kalau kita pilih baju gitu ya, pasti akan ingat sesuatu gitu ya, merek tertentu, dan pasti akan meninggalkan merek yang lain, ya kan? Nah, yang berikutnya, ketika sudah punya merek pilihan, kita akan membangun sebuah kesetiaan merek atau brand insistence ya. Bagaimana cara bersedia itu mencari merek tertentu. Jadi kalau tidak ada, pelanggan tidak mau beli merek yang lain ya. Dia akan berusaha untuk beli merek itu gitu ya. Kalau merek itu tidak ada atau merek itu habis, maka dia tidak akan beli merek yang lain. Itu namanya disebut dengan tahapan kesetiaan merek ya. Nah, kita harus bangun yang pertama kali dari pengakuan merek terlebih dahulu ya. Kemudian naik, meningkat menjadi merek pilihan ya. Kemudian meningkat lagi menjadi kesetiaan merek. Nah, itu yang kita akan bangun bersama-sama. Bagaimana caranya? Yang pertama dari tahapan aspek ekspansi ya. Jadi semakin luas, hati-hati ya, semakin luas cakupan suatu merek, itu akan semakin lemah merek tersebut. Sekali lagi, semakin luas cakupan suatu merek, itu akan membuat semakin lemah merek tersebut. Contohnya, misalkan saya kasih contoh ya, Maspion itu dengan berbagai macam produk ya, ada panci metal, ada baskom plastik, kipas angin, TV. Semakin luas cakupan suatu merek, itu akan semakin lemah merek tersebut. Nah, yang kedua ada Samsung. Samsung banyak ya, ada HP, ada TV, ada traktor, ada mobil truk. Nah, ya kan? Nah, itu ketika kita ngomong Samsung, Samsung yang mana nih? Ada HP, ada TV, ada traktor. Nah, itu seperti itu ya. Semakin luas, semakin lemah merek tersebut. Nah, jangka pendek oke, baik gitu ya. Tapi jangka panjang sangat tidak dianjurkan gitu ya. Jadi kita harus membandingkan dengan Gillette atau Rolex ya. Kita bandingkan saja. Itu dari aspek ekspansi ya. Aspek yang kedua ada aspek kontraksi. Apa itu aspek kontraksi? Itu merek akan semakin kuat apabila fokusnya dipertajam. Ya, nama merek itu akan semakin kuat apabila fokusnya dipertajam ya. Contohnya Krating Daeng ya, atau Bata. Pasti ingat apa? Atau ada hal yang lain gitu kan? Pasti ingat selalu. Kalau fokusnya dipertajam, Bata pasti ingat apa ya? Sepatu ya. Krating Daeng itu apa? Minuman ya. Nah, koran lampu merah. Nah, bisa kamu coba cari koran khusus apa gitu ya. Semakin dipertajam fokusnya, semakin kuat. Ya, banyak sekali perusahaan tuh tergoda ya untuk apa? Memperluas cakupan merek. Satu merek, produknya lain-lain. Itu semakin apa ya? Tergoda gitu ya. Nah, kita harus berhati-hati dari aspek kontraksi ya. Kemudian kita bicara dengan aspek publisitas ya. Publisitas itu kelahiran merek yang kuat itu diperoleh bukan karena dari iklan, tetapi dari publik ya, publisitas terkenal gitu ya. Jadi promosi terbaik itu datangnya harusnya itu bukan hanya dari iklan saja, tetapi dari perkataan orang-orang lain, dari customer tentang merek kita ya, merek Anda. Misalkan ada berita di TV ya, jadi orang lain yang mengatakan bahwa merek kita tuh baik. Contohnya misalkan Blue Band itu menjadi sponsor di berbagai majalah, di berbagai buku, acara TV tentang resep makanan. Pasti selalu ingat gitu ya, ada resep makanan pasti ada Blue Band gitu ya. Jadi orang akan mengingat gitu ya, melalui perkataan orang-orang lain tentang merek yang kita miliki. Nah, aspek periklanan ya, iklan. Merek betul harus dijaga terus agar tidak mati gitu ya, dengan iklan ya, dengan cara iklan. Rinso misalkan, Indomie selalu ada iklannya gitu. Tapi pasti perlukah iklan gitu ya? Nah, itu. Jadi iklan diarahkan untuk apa? Membentuk persepsi konsumen ya. Jadi sekali lagi, pikiran kita atau pikiran konsumen itu bahwa tentang merek yang kita miliki apa yang ingin kita bangun ya. Misalkan yang terbaik kah, yang terdepan gitu ya. Jadi benar-benar iklan itu harus diarahkan bahwa merek itu yang paling the best one, number one. Selalu kita pengennya produk kita adalah nomor satu ya. Semua mengklaim ya, kalau di iklan-iklan di TV selalu mengklaim bahwa itu ada produk yang nomor satu gitu ya. Nah, itu dari aspek iklan agar terus dijaga agar tidak mati
ya. Kemudian dari aspek perkataan kata, ya, jadi merek itu harus diusahakan tuh terasosiasikan. Sekali lagi, merek itu harus diusahakan terasosiasikan dengan sebuah kata di benak konsumen. Jadi ada kata yang diingat di dalam benak konsumen. Ingat Mercedes-Benz, ingatnya apa? Mewah, mobil mewah. BMW ya, Mercedes-Benz tuh mobil mewah. Ingat Indomie, ingatnya apa? Mie instan. Jadi kata yang dibentuk ya di benak konsumen tuh apa? Aqua, air mineral. Honda sepeda motor ya. Kodak, kamera, ya kan? Nah, jadi kita perlu membangun hal itu ya, perlu waktu yang panjang ya. Biasanya produk pertama tuh penciptaan kategori baru lah yang akan meningkatkan gitu ya, meningkatkan di benak konsumen. Nah, itu dari segi aspek kata. Dari segi aspek klaim otentik, kita harus asli ya, otentik. Mereka tuh harus sangat berhasil apabila keasliannya berbeda dengan yang lain ya, harus benar-benar asli. Jadi merek kita adalah yang asli dari yang lain, jangan hanya meniru saja ya. Jadi yang lain hanya meniru saja gitu ya. Aqua, yaitu selalu yang otentik yang pertama kali. Levi's, Nescafe, yaitu dari segi klaim otentik. Dari aspek kualitas, ingat betul kualitas itu penting. Kita bangun kualitas yang baik tentang produk kita. Tapi merek tidak hanya fokus pada dibangun pada kualitas saja. Ya, kita lihat apakah benar jam Rolex itu lebih tepat dibanding Seiko. Sekali lagi, jam Rolex kan betul kualitasnya baik, kayak bagus ya, gitu ya, bagus banget. Apakah lebih tepat dibandingkan Seiko? Yakin? Benar nggak? Ya kan kita belum tahu, ya kan? Jadi merek itu tidak hanya dibangun oleh kualitas. Apakah oli top one? Ya, sekali kan di iklan di TV oli top one, ya kan? Top one selalu pengennya nomor 1. Apakah oli top one lebih unggul dibandingkan Mestral? Ya. Nah, hasil riset hampir tidak ada korelasi antara kesuksesan merek dengan tes kualitas antar merek. Ya, tidak ada korelasi, tidak ada hubungan antara kesuksesan merek dengan tes kualitas antar merek. Nah, dari segi aspek kategori baru, ya, perkenalkan kategori baru di pasar memang gitu, maka merek itu kita akan menang gitu ya. Ketika ada kategori baru, merek itu akan menang, ya. Kategori misalkan Xerox ya, itu ada mesin fotokopi, itu pasti menang. Ya karena kategorinya baru, ya. Indomie, kategori mie instan siap makan, ya. Daihatsu Xenia, mobil murah yang bagus, ya kan. Dawet Ayu, minuman segar siap saji di pinggir jalan yang Dawet ya, es Dawet ya kan. Nah itu, jadi ketika kategorinya baru akan lebih menang ya di pasar, ya. Kemudian dari segi aspek nama, betul secara jangka panjang nama merek itu baik akan lebih berhasil. Ya, baik bukan berarti manis, indah gitu ya. Namun mampu menggambarkan bagaimana persepsi yang ingin kita sekali lagi tampilkan, yang kita tanamkan kepada customer dari merek yang kita buat. Ya, contoh mobil Kijang. Mana ingat mobil Kijang? Mungkin zamannya orang tua kita, papa mama kita ya. Mobil Kijang itu sangat lincah. Namanya juga merek Kijang. Kijang itu kan orangnya binatang yang lincah ya, tahan banting ya kan, sederhana. Nah itu merek Kijang gitu ya. Betul, secara jangka panjang nama merek itu akan lebih berhasil. Namanya ayam goreng Mbok Berek gitu ya, ayam geprek ya kan gitu ya. Nah itu nama merek akan lebih berhasil lah gitu ya. Tapi harus mampu menggambarkan persepsi sekali lagi yang ingin ditampilkan dari sebuah merek. Nah berikutnya adalah aspek perluasan usaha. Bagaimana cara kita memperluas suatu usaha kita? Cara termudah untuk menghancurkan nama merek, menaruh namanya pada semua produk ya. Kamera namanya satu ya kan, misalkan kamera misalkan namanya Boni ya, kamera mereknya Boni, tas mereknya Boni ya, TV mereknya Boni, semua taruh ya, semua produk yang kita buat, baju mereknya Boni ya, semuanya namanya sama gitu ya. Hyundai membuat segala sesuatunya kecuali uang gitu ya. Ya semua mereknya Hyundai, ada pintu pintu yang teknologi yang ini ya, finger ya. Nah itu yang teknologi terbaru namanya Hyundai. Segala sesuatu kecuali uang gitu ya. Nah aqua rasa buah, bayangkan kalau misalkan ada aqua rasa buah ya, itu bisa menghancurkan merek gitu ya. Sukses atau mungkin bisa sukses atau mungkin jalan
menuju kematian. Nah, itu bisa menghancurkan ya. Hati-hati ya ketika memperluas suatu usaha. Ya. Nah, aspek perkawanan. Nah, ini juga bicara soal perkawanan. Biarkan merek lain masuk karena pangsa pasar akan tumbuh apabila digarap secara bersama-sama. Ya, misalkan ada satu buah piring gitu ya. Piringnya itu baru setengah doang yang makan, ya, setengah pie yang dimakan ya. Nah, kalau ada orang lain yang masuk, biarkan merek yang lain masuk supaya apa? Bisa digarap bersama-sama supaya marketnya meningkat ya. Kategori misalkan pasar minuman kekuatan ya, tumbuh pesat tuh gara-gara apa? Semua merek bertarung habis-habisan. Ada Krating Daeng masuk, Extra Joss masuk, Hemaviton masuk, semua bertanding gitu ya, bertarung gitu ya. Nah, akhirnya akan tumbuh pasarnya ya, tumbuh berkembang ya. Kemudian ada aspek nama generik. Nah, memberikan nama generik pada merek itu akan memperlemah justru. Ya, kita akan membandingkan televisi pendidikan Indonesia dengan SCTV misalkan. Itu akan memperlemah. Nama generik itu cenderung mudah dilupakan. Kenapa? Karena tidak unik. Televisi pendidikan Indonesia nama SCTV. Gitu kan, kita bandingkan saja. Ya, itu akan memperlemah karena tidak unik ya. Aspek perusahaan. Nah, merek itu adalah merek. Ya, sekali lagi, merek, brand adalah brand. Perusahaan adalah perusahaan. Dua-duanya beda, sekali lagi. Jangan digabungkan gitu ya. Nama brand dengan nama perusahaan sama, salah ya. Merek ya merek. Perusahaan ya perusahaan. Konsumen membeli merek, bukan membeli perusahaan. Ya. Contohnya misal perusahaan itu namanya Gudang Garam. Perusahaan Gudang Garam, PT Gudang Garam. Telkomsel itu ya nama perusahaan. Mereknya apa? Surya. Simpati. Jadi ingat sekali lagi, customer tuh beli merek, beli simpati ya, bukan beli Telkomsel ya, beli simpati. Jadi merek adalah merek, kita harus bikin nama merek, kita juga harus bikin nama perusahaan ya. Keduanya berbeda. Perusahaan sekaligus merek, Coca-Cola. Nah, itu dia, perusahaan sekaligus merek Coca-Cola ya. Nah, aspek anak merek. Nah, anak merek itu terjadi dapat menghancurkan juga merek induknya ya. Contohnya misalkan Gudang Garam Nusantara yang mengganggu persepsi bahwa sebagai rokok berat. BMW kalau misalkan tidak akan membuat mobil versi murahnya ya, misalkan BMW Economy Class, nggak ada ya, akan menghancurkan merek induknya. BMW yang sudah dibangun dalam mobil mewah, ketika dia bikin mobil versi murah dengan mereknya ada BMW Economy Class, itu akan menghancurkan merek induknya. Jadi hati-hati ya soal aspek anak merek. Nah, aspek saudara sekandung ya, aspek sekandung. Misalkan merek kedua itu bisa memperkuat ya, bisa memperluas juga kadang-kadang pangsa pasar apabila tepat pada waktunya dan tempatnya tepat ya. Misalkan Toyota dengan Lexus ya, itu nama merek kedua ya, merek kedua, tapi tepat waktunya, tempatnya juga tepat. Jarum dengan LA Lights ya, ingat sekali ya merek LA Lights ya. Simpati dengan Kartu As, itu anak kedua, saudara sekandung ya. Kartu As ya, Simpati, Kartu As. RCTI dengan PPI ya kan, PPI. Nah, jadi ada merek kedua bisa memperkuat, bahkan bisa memperluas pangsa pasar apabila tepat waktu dan juga tempatnya. Dari segi aspek bentuknya, betul, logo sebaiknya tuh didesainnya dengan enak dilihat gitu ya, dilihat oleh kedua mata kita gitu ya. Bentuknya persegi panjang ya atau horizontal adalah yang terbaik gitu ya, horizontal itu lebih terbaik gitu ya. Nah, itu enak dilihat kedua mata ya. Aspek warna, nanti warna penting sekali. Suatu merek tuh harus menggunakan warna yang pas ya. Kalau bisa berlawanan dengan pesaing kita, pesaing utama. Ya, suatu merek tuh harus menggunakan warna yang pas, dan kalau bisa kita berlawanan dengan pesaing utama kita, jangan yang sama. Kalau sama tuh akan terlihat ini mana yang membedakan, bener ya, harus berlawanan. Misalkan Mentari, warnanya apa? Kartu Mentari ya, kuning, ya kan? Simpati, warnanya apa? Merah, kuning dengan merah berlawanan, ya kan? Lalu pas prabayar Excel, jempolnya hijau ya, bebas, Excel bebas, oranye, ya. Jadi harus berlawanan dengan pesaing utamanya. Aspek dari segi batas ya, ada batasan ya, ada batas dalam mengembangkan merek secara global. Misalkan Heineken ya, Heineken itu adalah bir dari Belanda ya. Jadi tidak ada batasan dalam mengembangkan merek secara global ya. Lipo, merek lokal Indonesia ya. Krating Daeng, bahasa Thailand ya kan. Nokia, HP itu dari Finlandia. Nah, itu tidak ada batasan secara global ya. Aspek konsistensi ya. Suatu merek itu tidak dibangun cuma semalam sehari ya, tidak ya. Kalau misalnya kita masih buat merek dalam sehari, itu mungkin ya kita hanya latihan ya, tugas gitu ya. Jadi suatu merek itu tidak dibangun semalaman. Keberhasilan itu diukur dari tahun ke tahun ya, puluhan tahun ya.
Jadi kita benar-benar harus jangka panjang. Jadi BMW itu telah mampu mempertahankan citra yang sama dengan mobil yang mewah, mobil yang mahal itu selama 35 tahun. Ya, bayangkan apabila ada bir Coca-Cola. Ya, nah itu akan harus dibangun kembali ya kalau misalkan ada bir Coca-Cola. Ya, merek dapat aspek perubahan ya, merek dapat berubah posisi. Ingat baik-baik. Namun hanya sesekali dan dilakukan dengan ekstra hati-hati. Hati-hati ya. Misalkan Marlboro dari rokok wanita jadi rokok pria sejati. Nah itu jadi apa ya? Bisa berubah posisinya. Ya dulunya dia untuk rokok wanita, kemudian berganti menjadi rokok pria sejati. Jadi sesekali bisa berubah. Tapi harus dilakukan dengan secara ekstra hati-hati. Karena bisa merubah pola pikir ya, konsep dari customer. Nah yang berikutnya adalah aspek kefanaan ya. Merek itu tidak bisa tidak kekal selamanya ya. Ada saatnya pasti akan mati. Sekali lagi, merek tidak bisa kekal selamanya. Ada saatnya pasti akan mati. Ya, HP merek Ericsson itu pasti dibunuh ya. Dibunuh dengan cara apa? Digantikan dengan Sony Ericsson ya. Jadi bukan pasti dibunuh ya. Itu dibunuh dengan tanda kutip ya. Dibunuh dengan tanda kutip, digantikan dengan Sony Ericsson ya, digabung dengan merger ya. Joint venture. Ya, kemudian ditemukan kategori baru biasanya itu akan memunculkan merek sukses yang baru ya, menghilangkan merek yang lama. Ada kategori baru, merek yang baru pasti yang merek yang lama pasti hilang. Ya, dari segi aspek kefanaan. Aspek ketunggalan arti. Nah, kadang mereka tuh kuat apabila mereka punya khas yang khusus, tidak diasosiasikan dengan banyak hal sekaligus gitu ya. Contohnya Aqua, Zippo, Levi's, Nescafe tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, ingat baik-baik ya, ada namanya perlindungan hukum. Undang-Undang 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Jadi ketika kita melanggar hak cipta yang sudah kita buat, yang sudah kita daftarkan minggu lalu yang protect your brand, ya, pelanggaran hak cipta itu dapat dipidana hingga 7 tahun penjara dan juga atau denda hingga 5 miliar, ya. Awalnya dianggap mungkin membuat bisnis itu lesu ya. Tapi secara jangka panjang itu akan mendorong kreativitas bangsa untuk menciptakan merek yang baru gitu ya. Jadi dengan adanya undang-undang ini kita harus benar-benar otentik, original gitu ya. Kalau nggak kita akan dapat dipidana 7 tahun penjara dan atau denda hingga 5 miliar. Oleh karena itu kita harus benar-benar bangun dasar dari awal bagaimana cara kita punya makna yang mendalam, punya persepsi apa yang kita bangun kepada konsumen, kemudian kita protect brand kita yang kita miliki ya, kemudian kita bentuk, kita harus bangun brand kita tidak hanya setahun 2 tahun, sehari 2 hari gitu ya, bahkan bertahun-tahun kita harus uji merek kita sampai 3 tahapan, yaitu kesetiaan merek, bahwa orang customer akan membeli produk kita kalau tidak ada nama merek kita, tidak ada merek kita, tidak mau beli merek yang lain. Usahakan